Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Rasa-rasanya tidak pantas kalau kita malam hari ini tidak bersyukur kepada Allah, karena doa-doa kita semua yang sudah beberapa bulan yang lalu kita baca ya, menjelang bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah hidup kami di bulan Rajab, berikanlah keberkahan pada kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami semua sehingga kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita semua dikabulkan Allah. Doa kita dikabulkan dan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, sehat walafiat, bisa menjalani ibadah Ramadan ya, yang hari ini sudah mau ke-19 ya, jadi sudah hampir 2/3 kita jalani. Mudah-mudahan ada perubahan ya, setelah kita 19 hari ini ya, ada perubahan bahwa kedekatan kita kepada Allah semakin terasa, karena orang takwa itu seperti dijanjikan Allah adalah orang yang bahagia. Jadi kalau kita masih merasa selama berapa hari yang lalu, hadirin sekalian, masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki. Hadirin rahimakumullah, saya malam ini diberikan tema yang sangat berat sekali, yaitu problematika kehidupan keagamaan di Indonesia. Saya memang 10 tahun di Komisi Hubungan Antar Agama di Majelis Ulama Indonesia. Tapi hari-hari ini saya berat sekali ceramah, takut kena SARA. Ini kalau kita salah ngomong sekarang bisa kena SARA, Pak. SARA itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Nanti kalau ceramah saya SARA tolong di stop aja ya. Jadi tadi saya minta direkam supaya ada buktinya ya, SARA atau tidak. Jadi nanti takut saya mubalik, khawatir takut ceramah. Dulu hadirin sekalian, pada tahun 70-an Ketua Majelis Ulama Indonesia Profesor Hamka pernah protes pada pemerintah. Waktu itu masih Pangkop Kamtibnya Pak Sudomo. Ya, waktu itu Pangkop Kamtibnya Pak Sudomo, dan waktu itu Pak Sudomo belum masuk Islam. Ya, termasuk orang yang paling berkuasa ketika itu di Indonesia, Laksamana Sudomo ya. Alhamdulillah setelah pensiun beliau muslim gitu ya, uniknya Pak Domo ini setelah pensiun muslim. Waktu itu ditakuti betul Pak Domo ini, ya. Buya Hamka protes kepada Pangkop Kamtib. Kenapa? Karena di Jawa Timur ada buku pelajaran agama Islam memuat surat Al-Ikhlas. Ya, buku pelajaran agama Islam memuat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Buku itu oleh pejabat setempat pendidikan waktu itu Pedanka disuruh ditarik, nggak boleh beredar karena isinya menyinggung perasaan umat agama lain. Nah, saya khawatir kalau suasana ini ada lagi. Nanti umat Islam takut ngomong Al-Quran karena kena SARA ya, kasihan yang namanya SARA ya. Sekarang ini disebut-sebut terus di kita. Sebenarnya hadirin rahimakumullah, SARA ini istilah yang keliru Pak dalam kehidupan keagamaan kita ini. Ini saya nanti kalau bisa usul pada majelis ulama supaya ditinjau kembali istilah SARA ini, sebab suku, agama, ras, dan antar golongan itu berbeda statusnya. Dalam pandangan Islam, kalau suku, ras itu orang tidak milih. Kita lahir sebagai orang Betawi, orang Jawa, itu nggak milih. Suka atau nggak suka, dia lahir sebagai orang Jawa. Sampai mati juga dia ngerti atau bahasa Jawa atau enggak, tetap dia sukunya Jawa. Dia lahir sebagai orang Cina, rasnya Cina, nggak bisa dia ubah. Mau dia operasi plastik
100 kali tetap aja dia rasnya Cina atau Jawa atau Betawi, nggak bisa diubah itu. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sejak zaman Rasulullah SAW, kalau kita telah kembali pidato Rasulullah dalam Haji Wada, Rasulullah sudah menyelesaikan masalah ini, Pak. Masalah suku, ras, golongan sudah selesai dalam Islam. Dulu orang Arab merasa bangga dengan Arabnya, maka Rasulullah mengatakan tidak ada kelebihan orang Arab dan orang di atas orang Ajam. Tidak ada kelebihan, tidak ada yang lebih orang putih dan orang hitam. Itu zaman Rasulullah. Makanya yang namanya Bilal dulu budak hina dulu. Tapi setelah Bilal masuk Islam, beliau menduduki posisi yang mulia. Sekarang hadirin sekalian, di berbagai dunia masalah suku, ras ini belum selesai. Saudara-saudara kita di Myanmar itu apa sebenarnya? Rohingya, dari 7 jutaan orang sekarang tinggal 700.000 di sana. Ini bukan SARA ini. Ya. Ini bukan SARA, nanti masuk SARA lagi. Jadi kalau kita ngomong bahwa saudara-saudara kita di Rohingya itu, Pak, sekarang jumlahnya tinggal 700.000, diusir, dibunuh, diperkosa, dibakar rumahnya. Itu ada faktor agama dan ada faktor ras. Di Cina, di Xinjiang masih ada masalah. Di Eropa kita masih melihat dalam sepak bola ada saja orang yang menghina orang-orang hitam. Nah itu hadirin sekalian, di dalam Islam sejak zaman Rasulullah SAW sudah selesai. Tidak ada beda kata Rasulullah, orang Arab, orang Ajam, semua manusia ini sama. Apa yang membedakannya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Jadi tidak ada perbedaan lagi antar manusia, kecuali apa yang membedakan manusia itu? Iman dan takwa. Sebab kita yakin nggak mungkin kalau orang takwa tapi tidak iman, nggak mungkin. Apa bisa orang kafir takwa? Orang munafik takwa kan nggak bisa. Yang bisa takwa itu memang orang yang beriman. Karena takwa itu adalah samratul iman, buahnya iman. Oleh karena itu rahimakumullah ya, jadi sekarang ini kita di negeri kita yang beragam ini ya, kita umat Islam tidak perlu khawatir untuk menyampaikan agama kita. Pada kesempatan ini secara ringkas saya ingin mengingatkan kembali pada kita semua tentang satu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang telah dikeluarkan pada tahun 2005 yang lalu, yaitu fatwa tentang pluralisme. Ya, fatwa tentang pluralisme, karena sekarang saya masih melihat ya sebagian pejabat kita, sebagian kalangan terus masih mengembangkan yang disebut dengan pluralisme. Padahal Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwanya. Tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme agama adalah faham yang bertentangan dengan ajaran Islam dan haram umat Islam memeluknya. Apa yang dimaksud dengan pluralisme? Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan pluralisme adalah faham yang mengatakan bahwa semua agama adalah sama-sama benar. Semua pemeluk agama masuk surga, nggak ada bedanya lagi. Di dalam bahasa Inggris ada sekalian, mereka menyebut begini: each and every religion is equally valid way to God. Tiap-tiap agama merupakan jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Ya, biasanya mereka menggambarnya seperti piramida. Agama apapun katanya itu cuma cara saja menyembah Tuhan. Yang berbeda hanya syariatnya. Tapi hakikatnya sama kata mereka. Semuanya menyembah Tuhan yang sama. Nah ini yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sudah agak ketinggalan, Pak. Tahun 2000, 5 tahun sebelum MUI mengeluarkan fatwa, Vatikan sudah mengeluarkan dekrit duluan, namanya Dominus Iesus.
Vatikan sudah mengharamkan paham pluralisme agama dan menegaskan, kata Vatikan nih, satu-satunya jalan keselamatan hanyalah melalui Yesus. Itu fatwanya. Silahkan masing-masing agama meyakini agamanya masing-masing. Bukan berarti kalau kita beda keyakinan terus kita berantem, tidak. Justru kita bertoleransi, kita berrukun karena kita berbeda. Itulah namanya plural, kita berbeda, kita saling menghormati perbedaan dan keyakinan kita masing-masing. Bukan menyamakan keyakinan. Nah, pluralisme itu mengatakan semuanya sama. Jangan Anda menganggap agama Anda sendiri yang benar. Sekarang diedarkan satu buku, Bapak Ibu dan sekalian. Judulnya When Religion Becomes Evil, ketika agama menjadi jahat. Isi buku ini salah satunya mengatakan kalau satu agama mengaku, mengklaim hanya agamanya sendiri yang benar, itu termasuk kategori agama jahat, evil religion. Jadi kalau masih ada dai yang menyatakan inna dina indallahil Islam, bahwasanya Allah hanya mengakui satu-satunya din yang diakui Allah hanyalah Islam, itu kita dimasukkan kategori agama jahat, evil religion. Ada satu lagi buku yang favorit kelihatannya di kalangan pluralis ini, judulnya Is Religion Killing Us? Apakah agama membunuh kita? Ya. Judulnya Is Religion Killing Us? Apakah agama membunuh kita? Buku ini kesimpulannya sama. Ternyata selama ini katanya gara-gara orang fanatik dengan agamanya itulah orang saling berbunuh-bunuhan, orang saling berperang. Perang agama gara-gara orang mengklaim agamanya yang benar. Mereka mengatakan itu perang di mana-mana perang agama. Kita bilang dari mana kita mengatakan perang agama itu paling kejam? Tidak. Perang dunia satu, perang dunia kedua itu bukan perang agama. Tapi yang mati puluhan juta, bahkan ratusan juta. Amerika nyerang Irak, Afghanistan, itu jutaan orang mati. Alasannya demokrasi. Alasannya menegakkan hak asasi manusia. Jutaan orang mati juga. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan gara-gara agama inilah manusia perang katanya. Kita tidak pernah seperti itu. Sejak Al-Quran diturunkan, umat Islam sudah menjadi contoh untuk toleransi beragama. Kalau soal toleransi beragama, kebebasan beragama, jangan tanya. Sekarang katanya kita nggak toleran, Pak. Di luar negeri disebarkan berita, ya, oleh satu forum agama lain di Jakarta. Katanya di Indonesia ini sudah 1.200 tempat ibadah mereka yang sudah dirusak, sudah dibakar. 1.200 tempat ibadah, Pak. Mengerikan. Makanya wajah kita di luar negeri itu buruk. Karena ada yang selalu kampanye dari negeri kita menjelek-jelekan bahwa kita nggak toleran, kita nggak toleran. Siapa yang tidak toleran? Coba hadirin sekalian, kita ini di negeri kita, Pak, biasa ada menteri orang non muslim. Setiap tahun orang non muslim dapat libur, Pak. Libur hari agama masing-masing. Kalau di Bali malah saudara kita yang muslim, Pak, pada waktu nyepi misalnya, mereka tidak boleh keluar rumah, Jumatan susah. Keluar ditangkap. Sekarang tanya, apa orang muslim di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Eropa ada hari libur Idul Fitri, ada hari Idul Adha? Enggak ada. Pernah di Inggris, di Amerika, mereka berani mengangkat menterinya orang muslim? Enggak ada. Apa orang muslim di sana gampang bikin masjid, Pak? Enggak. Lihat hari ini ada berita di detik.com. Masjid di Missouri di Amerika, Pak, dibakar. Masjid, susah bikin masjid di sana, dibakar habis.
Waktu ada kasus di Bekasi, di Ciketing tuh Pak, sampai Menteri Luar Negeri Amerika komentar, menegur Menteri Luar Negeri kita. Saya nggak tahu, waktu sekarang ada kasus masjid dibakar di sana, apakah Menteri Luar Negeri kita menegur Menteri Luar Negeri Amerika? Ini hadirin rahimakumullah, sob kita ini soal kampanye Pak. Sedih kalau kita keluar, kita dianggap bangsa muslim terbesar ini nggak toleran. Jadi ini kadangkala saya merasa ini apa sebenarnya yang terjadi. Kita ini kurang apanya toleran kita ini Pak. Kurang apanya lagi toleran kita ini, umat Muslim Indonesia ini. Tapi masih saja dianggap itu, dianggap disebarluaskan berita-berita ke sana. Ada bukti-buktinya kita bisa tunjukkan. Sering kalau acara-acara Departemen Agama kita pun bahas itu, ya, bahwa ini loh, kok mereka menyebarkan ke luar negeri, kita ini nggak toleran. Nggak tolerannya yang di mana? Ada kasus. Saya pernah diundang Dewan Pertimbangan Presiden bahas masalah ini. Saya sampaikan hal yang sama. Jangan membuat citra kita di luar tidak baik. Bahwa ada kasus, beberapa kasus, iya, dimanapun ada kasus. Ya, ini sekalian, ini supaya kita tidak minder Pak, sebagai orang Muslim, bahwa kita tidak boleh menganiaya orang lain, kita tidak boleh menzolimi orang lain, orang non Muslim. Jangankan menzolimi manusia, menzolimi kucing aja kita nggak boleh. Nanti di akhirat kata Rasulullah, orang bisa masuk neraka gara-gara menganiaya binatang. Kita tidak boleh menganiaya manusia, karena doa orang yang mazlum meskipun dia bukan muslim dikabulkan oleh Allah. Kita tidak boleh sembarangan di situ. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini kehidupan keagamaan. Jadi kita ini sekalian tetap meyakini agama kita yang benar, itu tidak salah Pak. Jadi kalau kita mengatakan orang mukmin itu tinggi derajatnya, memang itu dalam Al-Qur'an. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu sedih, jangan kamu berduka, jangan kamu merasa hina, karena kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang kafir dalam Al-Qur'an disebut syarrul bariyah. Orang mukmin dalam Al-Qur'an disebut khairul bariyah. Bahkan dalam surat Al-Anfal, ya, Allah berfirman, inna syarrat dawabi indallahil ladzina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruknya makhluk di dunia ini, ya, di bumi ini siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir, fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Ini ayat Al-Qur'an. Jadi jangan sampai nanti kalau orang baca ayat ini terus dituduh sara. Ya, sebab ada yang sudah protes Pak, sudah ada protes di Malaysia, ada yang protes, seorang menteri protes, dia non muslim, kemudian dia dikatakan kafir, dia protes, kata dia, saya bukan kafir katanya. Lah kalau bukan kafir apa? Wong istilah dalam Quran memang kafir, tapi bukan berarti kalau orang kafir terus boleh dianiaya, boleh disakiti, nggak boleh, kecuali kalau orang kafir itu menyerang orang muslim. Orang kafir yang baik sama orang muslim harus kita baikin. Bahkan Al-Quran sejak awal memerintahkan, wa in jahadaka ala ang tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andaikan seorang anak masuk Islam, orang tuanya belum masuk Islam, apa perintah Allah? Kalau orang tua kamu memaksa kamu musyrik, jangan ikuti. Tapi diperintahkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa qul lahuma qaulam ma'rufa. Jadi kita disuruh ngomong yang baik, yang sopan. Ada ajaran yang semulia ini. Akidah dipertahankan, tapi muasyarah bil ma'ruf dengan yang lain-lain selalu. Itu hadirin rahimakumullah. Ya, jadi antara iman kita sebagai seorang muslim, kita yakin memang Allah tidak pernah menurunkan agama selain Islam. Inna dina indallahil Islam, itu maknanya Allah hanya pernah menurunkan satu agama kepada para nabinya, yaitu dinut tauhid, dinul Islam. Saya baru mengkritik satu disertasi doktor Pak, di UIN Jakarta, ditulis oleh dosen Usuluddin.
disertasi doktor judulnya Satu Tuhan Banyak Agama. Ya, disertasi itu mengatakan semua agama benar, agama apapun diterima oleh Tuhan. Bagaimana dosen Usuluddin bisa ngomong begini? Saya kritik, saya tulis satu artikel, satu Tuhan, satu agama. Tuhan itu satu, Allah SWT. Dan Tuhan yang satu sudah mengutus utusannya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan wahyu yang sekarang masih terbukti kebenarannya, yaitu Al-Quranul Karim. Maka satu-satunya standar kebenaran yang sah sekarang ini hanyalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat yang lain. Satu-satunya jalan menuju Allah yang sah adalah jalan yang dibawa oleh Nabi yang terakhir. Ini keyakinan kita. Ya, ini akidah. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini adalah tidak benar kalau orang mengatakan satu Tuhan banyak agama, semua agama. Gampang saya bilang, agama yang mana? Di Eropa kalau hadirin sekalian buka internet ya, sekarang ini berkembang macam-macam agama. Ada namanya Satanic Church. Sekarang berkembang gereja-gereja setan. Ada Satanic Bible, Bible setan. Ada gambarnya, ada fotonya ada. Ada lagi namanya Nordic Church, gereja-gereja telanjang. Ada perhimpunannya, banyak. Pastornya telanjang, jemaatnya telanjang. Tapi kalau ngelihat jangan siang ya. Itu semua telanjang. Mungkin mereka pikir kalau nggak pakai baju itu lebih asli. Ya, ibadah pada Tuhan lebih murni, nggak ada penghalangnya lagi. Ada. Apa ini agama yang bisa diterima ibadah kayak begini? Kalau orang mengatakan semua agama menuju Tuhan yang sama, agama yang mana? Di Jawa ini banyak Pak agama, Gatholoco, Dharma Gandul. Ada lagi agama Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu dulu Pak ritualnya masih ada. Dulu salah satu tokohnya Raja Kertanegara. Kalau hadirin ke Museum Nasional Kertanegara itu bawa cawan Pak. Itu cawan berisi darah. Di bawah kakinya tengkorak-tengkorak. Karena dulu Bhairawa Tantra ini pengikutnya ibadahnya itu menyembelih wanita. Kemudian darahnya diminum bersama-sama. Kemudian mereka pesta mabuk-mabukan. Pesta seks. Bhairawa Tantra. Maka datang para dai kita, para ulama kita meluruskan. Sehingga dulu yang disembelih itu manusia, yang dimasukkan ke lereng ke Gunung Merapi itu manusia. Diganti oleh para dai kita, diganti kambing, diganti kerbau. Bertahap dakwah itu, lama-lama hilang. Ya alhamdulillah sekarang sudah makin sedikit. Tapi sekarang ini dihidup-hidupkan lagi. TV kita sering sekali dikit-dikit saji, ya saji-saji kan dihidupkan lagi untuk wisata katanya. Itu ada yang mendanai Pak, untuk merusak akidah umat Islam. Hadirin rahimakumullah ini. Jadi kita bangsa Indonesia adalah bangsa Muslim terbesar di dunia. Bahkan bangsa Melayu hadirin sekalian yang berbahasa seperti kita ini jumlahnya di dunia sekarang sekitar 300 juta orang. Termasuk lebih besar daripada orang Arab, bangsa Melayu. Melayu Muslim. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga akidah kita karena kita akan diruntuhkan dari akidah kita. Kita jaga iman kita, kita jaga kerukunan kita dengan umat yang lain. Kita tidak memusuhi umat yang lain, kita tidak membenci umat yang lain karena itu dilarang oleh agama kita. Tapi kalau kita diserang oleh umat agama lain, diserang secara akidah, diserang secara fisik apalagi, maka tentu umat Islam wajib untuk membela diri. Demikian kira-kira kehidupan beragama kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini sekali lagi bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk ibadah kita, untuk thalabul ilmi terutama juga, hingga kita bisa meningkat ketakwaan kita. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.